Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip. Hai anak-anakku level 6, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tematik SBDP. Kali ini kita akan ke bagian seni musik. Kita akan belajar yang namanya akord, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya chord. Nah, seperti apa sih akord itu, apalagi dalam seni musik? Yuk kita pelajari sama-sama ya. Dalam seni musik, kita pasti akan mendengar yang namanya akord, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya chord. Akord ini berbeda dengan kunci, namun dalam istilah musik banyak menyamakan antara akord dengan kunci, padahal secara pengertian tentu saja berbeda antara akord dengan kunci. Yang dimaksud dengan akord adalah susunan 3 nada atau lebih yang dibunyikan secara bersama sehingga menjadi harmonis. Inilah pengertian dari akord. Jadi ketika dalam bermusik kita membunyikan 3 nada atau lebih secara bersamaan sehingga menjadi bunyi yang harmonis, maka itu yang disebut dengan akord. Tentu saja berbeda dengan kunci. Kita akan lihat ada beberapa jenis akord. Pada dasarnya akord terdiri dari 4 jenis, yaitu pertama ada yang namanya akord mayor, kemudian yang kedua ada yang namanya akord minor, ketiga ada yang namanya akord diminish, dan yang keempat ada yang namanya akord augmented. Dari keempat jenis akord ini kemudian berkembanglah menjadi banyak akord-akord lain pada saat ini. Namun pada dasarnya cikal bakal akord adalah 4 akord ini. Kita akan pelajari satu demi satu ya, dari mulai akord mayor sampai dengan akord augmented. Sebelum kita belajar tadi jenis-jenis akord, Ustazah akan tampilkan dulu yang namanya tuts pada pianika. Di antara kalian siapa yang nggak punya pianika? Pasti punya ya, atau paling nggak pernah lihat, pernah pegang yang namanya pianika. Nah, di pianika ini ada yang namanya tuts warna putih dan tuts warna hitam. Kalau nggak percaya boleh dilihat pianikanya masing-masing. Tuts yang warna putih nih, dan yang tuts warna hitam ada di atas. Mungkin kalau di pianika kalian nulisnya bukan pakai huruf kali ya, mungkin pakai angka. Ada yang pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 titik atas, 2 titik atas, 3 titik atas, dan seterusnya. Cuma di gambar ini Ustazah menggunakan huruf. Huruf itu kita mulainya dari nada C. Nah, nada C itu sama dengan do aja, itu kuncinya. C itu sama dengan do, nanti tinggal diurutin. Berarti di sini do-nya adalah yang C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re tinggi, mi tinggi, fa tinggi, sol tinggi, la tinggi, si tinggi, dan do tinggi lagi. Nah, berarti F ini apa? Kita tinggal urutin aja dari C. Kalau C-nya itu do, re, mi, fa, berarti F ini maksudnya fa. Fa rendah, ada fa titik di bawah tuh artinya fa rendah. Ada sol rendah, la rendah, si rendah. Baru masuk ke do yang biasa. Nah, yang warna hitam ini apa sih? Ternyata yang warna hitam ini juga ada sebutannya, nak. Sebelumnya Ustazah akan kasih tahu dulu. Dalam seni musik ada 3 tanda yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah namanya tanda crash. Bentuknya kayak tanda tagar ya kalau di handphone. Nah, ini tanda crash fungsinya adalah menaikkan nada sebanyak setengah. Contohnya ini. Yang tuts warna hitam ini menunjukkan kalau nadanya itu di-crashkan atau dinaikkan nadanya sebanyak setengah. F dinaikkan nadanya setengah menjadi fis. Jadi ketika crash itu belakangnya kita tambahin akhiran is. G dinaikkan setengah nada menjadi gis. A dinaikkan setengah nada menjadi ais. C dinaikkan setengah nada menjadi cis. D menjadi dis. F menjadi fis. G menjadi gis, dan seterusnya. Jadi kita lihatnya dari tuts yang warna putih ya, dari sebelah kiri nih. Tuts warna putih sebelah kiri. Berarti tuts warna hitam yang nempel sama tuts warna putih itu artinya dia dinaikkan nadanya setengah. Ditambahin akhiran is untuk penyebutannya.
fish, gis, ais, cis, dis, dan seterusnya. Tanda yang kedua ada yang namanya tanda mol. Bukan mall yang tempat perbelanjaan ya nak, beda. Ini tanda molnya sekilas mirip kayak huruf B, tapi sebenarnya nggak kayak huruf B banget. Dia agak lengkung lagi dibandingkan huruf B. Kalau B kan bulat banget. Fungsinya adalah kebalikan dari tanda crash, yaitu untuk menurunkan nada sebanyak setengah. Sama, sumbernya adalah dari tuts yang warna hitam ini, cuma bedanya dengan crash. Kalau tadi kan kita fokusnya ke tuts warna putih dari sebelah kiri. Kalau mall kita fokusnya ke tuts warna putih tapi dari sebelah kanan, dari sini lihatnya. Berarti kan ini nada C, tuts warna putih C. Ini tuts warna putih untuk B. Nah, berarti yang nempel sama tuts warna putih B ini adalah nada B tapi diturunkan setengah nada. Dan sebutannya juga belakangnya bukan is lagi, tapi S. Menjadi bass dari nada B, bass. Nah, yang ini tuts warna putih untuk nada A, ada yang nempel nih tuts warna hitam. Berarti adalah nada A kemudian diturunkan setengah menjadi AS. Nada G, ada yang nempel nih tuts warna hitam. Dia diturunkan setengah nada menjadi ges. Jadi kalau tadi crash itu belakangnya ditambahin is, bunyinya jadi fish, gis, ais, cis, dis. Nah, kalau yang mall belakangnya diganti akhirnya menjadi S. Jadi AS, ges, bass, chest, des, dan lain-lain gitu ya nak ya. Jadi fokusnya adalah kalau crash kamu fokusnya dari tuts piano putih tapi sebelah kiri. Kalau tanda mol tuts warna putih tapi dari sebelah kanan. Kemudian kalau nadanya udah dinaikkan setengah, diturunkan setengah, berarti kita butuh satu tanda untuk mengembalikan posisi mereka. Namanya adalah tanda pugar. Bentuknya seperti ini. Fungsinya apa? Mengembalikan nada ke posisi semula. Nada F yang dinaikkan nadanya setengah menjadi fish. Untuk balik lagi ke F, kita butuh yang namanya tanda pugar. Nada A dinaikkan setengah nada menjadi ais. Kita mau balikin lagi ke nada A, butuh yang namanya tanda pugar. Seperti itu ya nak ya. Baik, Ustazah akan mengingatkan kembali yang namanya interval nada pada tangga nada diatonis. Mengingat kembali interval tangga nada diatonis mayor yuk. Ini dia interval nadanya, dimulai dari nada C, D, E, F, G, A, B, C. Kalau menggunakan nada do re mi, ini adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi. Dan interval nadanya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini yang harus dihafal nak. Pola interval nada pada tangga nada diatonis mayor adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Artinya jarak dari nada C ke nada D adalah satu nada, D ke E adalah satu nada, E ke F hanya setengah nada, F ke G satu nada, G ke A satu nada, A ke B satu nada, dan B ke C hanya setengah nada. Saya ingatkan lagi tanda-tanda yang ada di seni musik. Ada tanda crash, fungsinya adalah menaikkan nada sebanyak setengah. Kemudian ada tanda mol yang fungsinya adalah menurunkan nada sebanyak setengah. Dan yang ketiga adalah tanda pugar, fungsinya adalah mengembalikan nada ke posisi semula. Betul sekali. Jadi inilah tanda-tanda yang akan kita gunakan dalam memahami yang namanya akord atau chord. Ya, siap-siap kita belajar sama-sama. Ini bakalan seru banget. Kita langsung aja ya. Kita mulai dari chord yang pertama. Akord yang pertama yaitu akord mayor. Apa sih akord mayor? Akord mayor adalah akord yang mempunyai interval nada 2, 1 setengah. Ustazah ulangi. Akord mayor adalah akord yang mempunyai interval nada 2, 1 setengah. Ini yang perlu diingat interval nadanya. Kalau akord mayor adalah 2, 1 setengah. Bagaimana cara menghitung dan menentukan akord mayor? Pertama, Ustazah akan tampilkan lagi interval nada pada tangga nada diatonis mayor. Ini dia. Tadi ya yang 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ya, yang dari nada C sampai dengan C atas, C tinggi. Sekarang coba yuk
kita bikin chordnya adalah C mayor. Ini kita sebut chordnya C mayor. Kita akan mulai dari nada C ya. Masih ingat tadi pengertian akord? Akord adalah susunan 3 buah nada atau lebih ya, yang dimainkan secara bersama. Jadi kita tentukan 3 nada dimulai dari nada C dengan interval nadanya 2, 1,5 ya. Dimulai dari C. Nah, lihat di sini C. Tadi interval nadanya adalah 2 dan 1,5. Berarti kita akan mulai dari nada 2 ya. Dari C, 2 nada kemudian itu nada apa? Kita lihat C ke D itu 1 nada, D ke E itu 1 nada. Kalau kita jumlahkan jadi 2 ya. Nah, berarti setelah C, nadanya adalah nada E. Setelah nada E, kita lihat lagi intervalnya 2, 1,5. Tadi yang 2 nada sudah, sekarang kita butuh yang 1,5. Posisinya masih di nada E ke F itu setengah, F ke G 1. Kalau kita jumlahkan jadinya 1,5. Betul? Nah, jadi setelah E adalah G. Ini dia chord C mayor. Nadanya adalah C, E, dan G. Ini Ustazah tampilkan tuts pada piano, bisa juga di pianika. Berarti ketika kita mau mendengarkan bunyi dari C mayor, kita bisa menekan tuts C. Ini dia tuts C, tuts E, dan tuts G bersamaan langsung 3 jari dijalain, dipencet barengan. Nah, itu dia bunyi dari chord C mayor. Sekarang kita coba yang chord mayor lagi tapi yang lainnya, yaitu kita mulai dari F mayor. Sama, kita mulai dari nada F, jaraknya 2,5. Dari F kita pilih 2 nada setelah F. F ke G 1 nada, G ke A 1 nada. Kalau dijumlah jadi berapa, Nak? Betul, jadi 2. Berarti setelah nada F adalah nada A. Sekarang kita cari yang 1,5-nya. Dari A ke B jaraknya 1, B ke C jaraknya setengah. Kita jumlahkan menjadi 1,5. Berarti akan berakhir di nada C. Maka chord F mayor, nada-nadanya adalah F, ini dia nada F, tuts warna putih, A, dan C. Dipencet secara berbarengan di tuts pianonya. Sekarang kita lihat yang contoh ketiga, ada D mayor. Kita mulai dari nada D. Ini dia nada D. Jarak 2 nada setelah D. D ke E jaraknya 1, E ke F jaraknya setengah. Kalau kita jumlah baru 1,5 ya, Nak. Sedangkan interval yang kita butuhkan itu 2, Nak. Berarti kita butuh setengah lagi. Kalau kita dari F ke G itu jaraknya 1, kelebihan. Kita cuma butuh setengahnya aja. Disinilah kita memanfaatkan yang namanya tanda crash, yang fungsinya untuk betul menaikkan nada sebanyak setengah. Nada F dinaikkan nadanya setengah menjadi fis di tengah-tengah nih. Fis itu adanya di antara F dengan G, namanya nada fis. Berarti jarak 2 nada dari nada D adalah nada fis. Nih, ya, Ustazah tandain di sini tengah-tengah fis. Sekarang jarak yang 1,5. Tadi sudah interval 2, sekarang 1,5. Kan ini ada di tengah-tengah nih. Berarti kalau kita mau ke G, berarti jaraknya cuma tinggal setengah lagi, setengah nada ya. Berarti kita hitung nih, ke G setengah. Dari G ke A berapa? 1. Kita tambahkan 1 ditambah setengah menjadi 1,5. Berarti berakhir di nada A. Maka D mayor, nada-nadanya adalah kalau di piano nada D, ini dia D. Nada fis, tuts yang warna hitam nih di sebelah F, tuts putih F. Nah, tuts hitamnya itu fis. Kemudian nada A, tuts yang warna putih, dibunyikan berbarengan. Itulah dia chord D mayor. Ini hanya beberapa contoh dari akord mayor. Ada nada-nada yang lain, dimulai dari nada yang lain pula. Ustazah hanya berikan contoh 3 saja ya. Yang penting kalian tahu kalau chord mayor itu interval nadanya 2 dan 1,5. Ikut ini contoh bunyi akord mayor. Wah, akord mayor menggambarkan suasana yang ceria ya.
Sekarang kita lihat akord yang kedua, yaitu akord minor. Apa itu akord minor? Akord minor adalah akord yang mempunyai interval nada 1/2, 2. Jadi ini adalah kebalikannya dari akord mayor. Kalau tadi akord mayor intervalnya adalah 2, 1/2. Akord minor adalah kebalikannya, 1/2 dulu baru 2, ya. Bisa saya tampilkan lagi, ini dia interval nada dari tangga nada diatonis mayor. 1, 1/2, 1, 1, 1/2. Kita mulai dari chord yang pertama. Ustazah mau D minor. DM itu artinya D minor. Kalau tadi yang mayor tidak ada huruf apa-apa lagi selain si nada utamanya kayak tadi D mayor, ya D aja. Di sini DM artinya D minor. Dimulai dari nada D. Nah, jaraknya 1/2 nak. D ke E jaraknya 1, E ke F jaraknya setengah. Pas banget kalau ditambahin menjadi 1/2. Berakhir di nada F. Berarti setelah D adalah nada F. Sekarang jarak 2 nada. Tadi kan 1/2-nya sudah. Jarak 2 nada dari F. F ke G 1 nada. G ke A 1 nada. Dijumlah menjadi 2. Berakhir di nada A. Maka yang namanya chord D minor, nada-nadanya adalah, ini saya tampilkan lagi, tring, pianonya. Nada D ada di sini. Nah, dia berkelip-kelip. Kemudian nada F masih di tuts warna putih juga, dan nada A. Dibunyikan secara berbarengan 3 nada ini menjadi chord D minor. Sekarang contoh yang selanjutnya ada E minor. Dimulai dari nada E. Kita lihat nada E di sini. Jarak 1/2 nada nak. E ke F setengah. F ke G 1. Kalau kita jumlahkan pas nggak? Pas ya, 1/2 nada. Berarti setelah E adalah nada G. Sekarang kita pilih yang 2 nada. Karena tadi interval nada yang 1/2-nya sudah. 2 nada dari nada G adalah nada, siapa yang tahu? Betul, dari G ke A 1 nada. Dari A ke B 1 nada. Dijumlah menjadi 2. Jadi pas berhenti di nada B. Jadi tidak menggunakan tanda kres, tidak menggunakan tanda mol ya. Nada E, G, dan B itulah ada di chord E minor. Yang mana sih tutsnya? Nih yang ini. E, ini dia yang berkelip-kelip. G, dan B. Dibunyikan bersamaan, itulah chord E minor. Contoh yang ketiga, masih di akord minor, adalah C minor. C minor tentu saja dimulai dari nada C. Nah, setelah dari nada C, jarak 1/2 nada nak. C ke D 1. D ke E 1. Kalau kita jumlahkan jadinya 2. Sedangkan kita butuh intervalnya adalah 1/2 ya. Berarti kita nggak bisa berhenti di E. Kita berhentinya di tengah-tengah antara D dengan E. Nah, dari D ini nadanya dinaikkan setengah nada menggunakan kres ya, tanda kres. Menjadi dis. Nah, kita tambahin is jadi dis. Posisinya ada di tengah antara D dengan E. Kemudian dari dis ini kita akan lompat 2 nada. Dari dis ke E itu setengah. E ke F itu setengah. Setengah ditambah setengah 1. Nah, kita perlu 1 nada lagi. Berarti dari F ke G itu kan 1 nada. Jadi pas 2 nada. Berakhir di nada G. Maka untuk C minor, nada-nadanya adalah C, dis, dengan G. Atau kalau bahasa do re mi nya itu ini nada do, ini nada re kres, nada re tapi dikreskan, dan nada sol. Ini dia kalau di piano atau pianika, ini dia nada C. Nada dis itu yang warna tutsnya hitam. Kemudian yang G kembali lagi ke tuts putih. Ini dinyalakan bersamaan. Itulah dia akord C minor. Ikut ini contoh bunyi akord minor. Wah, akord minor menggambarkan suasana sedih ya. Akord yang ketiga yaitu akord diminish. Apa itu akord diminish? Yaitu akord yang mempunyai interval nada 1/2, 1/2. Ya, saya tampilkan lagi, ini dia interval nada pada tangga nada diatonis mayor 1, 1/2,
1, 1, 1 setengah. Ini jadi juga harus dihafal ya nak ya. Kita mulai dari C diminish. C dim itu maksudnya diminish. Dimulai dari nada C. Jaraknya 1,5 nak. C ke D 1. Nah berarti setengahnya itu di tengah-tengah antara D dengan E. Berarti nada D ini kita pakai tanda crash, kita naikkan setengah nada menjadi dis. Dari dis kita jalan lagi, kita lompat lagi 1,5 nada. Dis karena di tengah-tengah antara D dengan E. Kalau dari dis ke E itu jaraknya setengah. E ke F setengah, berarti ditambah baru 1. Kita butuh setengah lagi, sedangkan kalau dari F ke G itu 1 nadanya. Berarti kita berhentinya di tengah-tengah antara F dengan G. Nada F dikraskan menjadi fis. Betul. Kalau di piano ini dia tring. C yang ini, dis yang itu tuts hitam adanya di sebelah nada D ya. Kemudian fis di tuts hitam juga adanya di sebelah nada F di tuts putih yang F. Sekarang yang kedua, contohnya adalah F diminish. Dimulai dari nada F. Lompat 1,5 nada dari F ke G 1, G ke A 1. Kita butuhnya cuma setengah, berarti kita ada di tengah-tengah antara G dengan A. Berarti nada G dikraskan menjadi gis. Dan dari gis kita lompat lagi 1,5 nada lagi. Gis ke A setengah. A ke B 1. 1 ditambah setengah menjadi 1 setengah. Berarti berakhir di nada B. Nah ini dia untuk F diminish. Nada-nadanya adalah F ada di tuts putih, gis ada di tuts hitam, ada di sebelah nada G. Kemudian nada B ada di tuts putih lagi. 3 nada ini dibunyikan bersamaan menjadi akord F diminish. Kemudian contoh akord diminish yang ketiga, E diminish. Tentu saja dimulai dari nada E. Jaraknya 1,5 ya. Dari E ke F itu cuma setengah. F ke G 1. Kita jumlahkan setengah sama 1 menjadi 1 setengah. Berarti setelah E adalah nada G. Kemudian dari G kita hitung lagi 1,5 nadanya nak. G ke A 1, A ke B 1. Sedangkan kita butuhnya cuma setengah nih antara A dengan B. Berarti kita ada di tengah-tengah. Nada A dikraskan setengah nada menjadi ais. Ini dia nadanya kalau di piano atau di pianika. Nada E di tuts warna putih, nada G di tuts warna putih juga, dan ais ada di tuts yang warna hitam di sebelah nada A. Itu dia akord diminish ya. Ini dia contoh akord diminish. Nah, akord diminish menggambarkan suasana mistis. Sekarang kita ke akord yang keempat, yaitu namanya akord augmented. Apa itu? Akord augmented adalah akord yang susunan nadanya atau interval nadanya adalah 2-2. Masih sama menggunakan tangga nada diatonis mayor, jarak interval nadanya 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Kita mulai dari C augmented. Chord C augmented dimulai dari nada C. Kita lihat lagi ke sini, jaraknya 2 nada nak. C ke D 1 nada, D ke E 1 nada, ditambah menjadi 2. Jadi setelah C adalah nada E. Dari E kita lompat lagi 2 nada. E ke F setengah nada, F ke G 1 nada. Kalau ditambah baru 1 setengah. Kita butuh setengah lagi. Sedangkan G ke A jaraknya 1, setengahnya berarti ada di tengah-tengah. Nada G kita kraskan menjadi gis. Betul. Ini dia kunci, chord C augmented kalau di piano seperti ini. Nada C ada di tuts warna putih, nada E juga ada di tuts warna putih, dan gis ada di tuts warna hitam di sebelah G. Kemudian yang kedua contohnya ada chord F augmented. Dimulai dari nada F. Jarak 2 nada. F ke G 1 nada, G ke A 1 nada, dijumlahkan menjadi 2. Maka setelah F adalah nada A. Dari A kita maju lagi 2 nada. A ke B 1 nada, B ke C setengah nada, baru 1 setengah kalau kita jumlah. Kita butuh setengah nada lagi.
kemana? Berarti dari C ini akan maju lagi ke depannya. Tapi jaraknya kan kalau dari C ke D satu nada nih, sedangkan kita butuhnya setengah. Jadi di tengah-tengah. Jadi cukup C dikreskan setengah menjadi cis. Betul. Kalau di piano, pianika sebelah mana? F itu yang ini, tring. A itu yang ini, tring. Dan cis itu yang ini. Chordnya, tutsnya warna hitam, ada di sebelah nada C. Dan contoh yang ketiga untuk akord augmented ada D augmented. Dimulai dari nada D. D mau ke dua nada setelahnya. D ke E jaraknya 1, E ke F setengah, ditambah baru 1,5. Kita butuh setengah lagi, berarti di sini antara F dengan G, yaitu fis. Dari fis kita butuh dua nada lagi. Fis ke G jaraknya setengah, G ke A 1, berarti baru 1,5. Butuh setengah lagi, berarti di sini di tengah-tengah antara A dengan B, atau A dikreskan menjadi ais. Betul. Kalau di pianika tutsnya yang ini nih. D di tuts warna putih, fis di tuts warna hitam di sebelahnya nada F, dan ais tuts warna hitam di sebelah nada A. Seperti itu ya. Dan berikut ini contoh bunyi akor augmented. Akord augmented menggambarkan suasana yang kurang jelas. Itu dia yang kita pelajari hari ini mengenai akord atau chord. Jadi ada 4 jenis akord pada dasarnya ya, pada awalnya. Ada akord mayor dengan interval nada 2, 1,5. Kemudian ada akord minor dengan interval nada 1,5, 2. Kemudian akord diminish dengan interval nada 1,5, 1,5. Dan yang terakhir ada akord augmented dengan interval nada 2, 2. Dan bisa kita lihat dari tadi contoh yang diberikan bahwa kalau akord mayor itu suasana lagunya menjadi ceria. Kalau akord minor suasana lagunya menjadi sedih. Kemudian untuk akord diminish suasana lagunya menjadi horor atau mistik. Dan untuk akord augmented suasananya seperti agak aneh ya, kalau dari dengar suara bunyinya seperti itu. Alhamdulillah itu yang kita pelajari hari ini. Jadi punya pengetahuan baru ya mengenai akord dalam seni musik dan juga tanda-tanda dalam seni musik, dari mulai tanda kres, tanda mol, dan tanda pugar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di materi pembelajaran yang lain ya. Terima kasih anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.